Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita, NIM 7211419053. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 Sistem Informasi Manajemen mengenai keamanan informasi. Keamanan informasi. Istilah keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama ada kerahasiaan. Perusahaan berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang terakhir ada integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang terakhir ada mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman ini ada 2. Yang pertama, ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Yang kedua ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Yang selanjutnya ada jenis ancaman. Yang pertama ada malicious software atau malware, terdiri atas program-program atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Yang kedua ada virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Yang ketiga ada worm atau cacing. Tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya. Yang terakhir ada Trojan horse atau kuda Troya. Tidak dapat mereplikasikan ataupun mendistribusikan dirinya sendiri. Si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Risiko. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Persoalan e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Visa mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan untuk diikuti oleh paritelnya. Di antaranya yaitu yang pertama memasang dan memelihara firewall,
Yang kedua, memperbarui keamanan, kemudian melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Yang selanjutnya ada melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan. Dan yang terakhir, menggunakan dan memperbaiki peranti lunak antivirus. Manajemen risiko diidentifikasikan sebagai salah satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kedua, menyadari risikonya. Ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar terjadi. Dan yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kebijakan keamanan informasi dengan mengabaikan apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko, kepatuhan tolak ukur maupun tidak. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Fase pertama yaitu inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan yang dibentuk dan suatu komite akan mencakup manajer dari wilayah di mana kebijakan akan diterapkan. Fase kedua yaitu penyusunan kebijakan. Fase ketiga ada konsultasi dan persetujuan. Fase keempat ada kesadaran dan edukasi. Dan fase yang terakhir yaitu penyebarluasan kebijakan. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Macam-macam pengendalian. Yang pertama ada pengendalian teknis atau technical control. Pengendalian teknis ini terdiri beberapa pengendalian. Yang pertama ada pengendalian akses. Pengendalian akses dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Yang kedua ada sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Yang ketiga ada firewall, berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke perusahaan tersebut dan internet. Yang keempat ada pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terautorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Dan yang terakhir ada pengendalian fisik. Kemudian jenis pengendalian selanjutnya adalah ada pengendalian formal, mencangkup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikan dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada pengendalian informal, mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini berkaitan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Nah, manajemen keberlangsungan bisnis ini ada 3. Yang pertama rencana darurat, yaitu menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Yang kedua ada rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Pengaturan ini merupakan bagian dari rencana cadangan. Dan yang terakhir ada rencana catatan penting, adalah dokumen kertas, mikroform, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasi ke dalam bentuk khususnya. Sistem komputer TAM memasarkan sistem pemulihan bencana yang mencakup sistem manajemen basis data,
manajemen basis data, instruksi, dan perangkat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana pemulihan.